Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau ingin membagikan sedikit realita kehidupan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang Papua di kalangan elit-elit atau kepentingan-kepentingan oleh pemerintah Indonesia terhadap kami orang Papua. Saya sebagai anak asli pribumi Papua, saya merasa bahwa saya disingkirkan secara psikologi. Saya terganggu, saya trauma karena keadaan yang saya alami di tanah Papua. Nah, realitas kehidupan orang-orang Indonesia terhadap kami orang-orang Papua yang dilakukan oleh elit-elit politik terhadap kami West Papua. Saya mau ingin bagikan 7 bagian strategi kolonialisme yang dilakukan oleh negara elit-elit politik terhadap kami, khususnya negara West Papua, dalam tanda kutip untuk menghabiskan, memusnahkan orang yang berkulit hitam, rambut keriting, dan juga orang yang berkulit hitam. Karena itu saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah realita kehidupan yang terjadi di Papua, dan semoga Anda bisa melihat dan Anda bisa merasakan. Mungkin selama ini Anda pernah melihat, tetapi Anda belum mengetahui. Dan karena itu melalui 7 bagian yang akan saya sampaikan ini adalah strategi oleh negara kolonialisme terhadap negara West Papua. Yang pertama adalah strategi yang dilakukan oleh negara kolonialisme. Yang pertama melalui pendidikan, kemudian yang kedua adalah melalui ekonomi, kemudian yang ketiga adalah melalui kesehatan, dan yang keempat adalah melalui agama, kemudian yang kelima adalah melalui pemerintah atau TNI Polri, kemudian yang keenam adalah melalui uang, kemudian yang ketujuh adalah melalui barat. Ada 7 bagian, itu adalah strategi negara kolonialisme untuk menghabiskan orang yang berkulit hitam, berambut keriting di tanah sendiri. Dengan demikian maka kita akan mulai. Saya akan mulai untuk menjelaskan, kemudian satu persatu saudara sekalian bisa melihat. Yang pertama adalah agama. Orang ini tanda kutip, saya mengkritik secara umum, tapi realita yang terjadi di tanah Papua. Orang agama Islam di Indonesia mengislamisasi orang Papua dengan pendekatan yang berbagai macam pendekatan. Agama menjadi tolak ukur untuk Indonesia memanfaatkan orang asli Papua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya orang-orang Papua, saya tidak memaksakan untuk kalian, karena keselamatan itu bergantung kepada diri saya dan juga diri Anda. Untuk masuk surga itu keputusannya ada pada diri Anda dan juga diri saya. Nah, tetapi sadar atau tidak sadar, kita orang Papua sedang mengislamisasi oleh orang-orang Islam.
dengan pendekatan berbagai macam. Nah, agama adalah salah satu tolak ukur orang Islam yang mengislamisasi orang-orang Papua. Dan saudara tahu, dari Sorong sampai Merauke adalah mayoritas Kristen. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Belakangan ini banyak orang Papua yang sudah mengambil keputusan untuk masuk agama Islam. Saya tidak sedih Anda mengambil keputusan untuk masuk agama Islam, tetapi saya sedih Anda pernah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, tetapi Anda kembali menjual Yesus. Itu yang fatal. Dan Anda tahu, Anda mengambil keputusan untuk kembali keluar dari kebenaran, maka Anda adalah orang yang merugi di atas tanah Papua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah pendidikan. TK sampai perguruan tinggi yang ada di tanah Papua itu lebih dominan keagamaan Islam dibandingkan sekolah negeri atau umum atau Kristen. Mengapa? Selalu pemerintah daerah, gereja harus perhatikan baik-baik. Kalau kita adalah mayoritas Kristen, maka orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang ada di tanah Papua, pemerintah daerah orang Papua harus buka mata untuk membangun sekolah Kristen. Bukan hanya membangun saja, tetapi membangun manusia itu sendiri. Bukan membangun gedung yang besar supaya banyak orang melihat gedung yang mewah. Bukan, itu salah. Tetapi membangun manusia itu di tanah Papua. Karena hanya pendidikanlah yang membuat orang bisa berubah. Hanya pendidikanlah yang bisa merubah dunia. Kalau selain pendidikan, kita bisa kehilangan generasi-generasi Papua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga adalah ekonomi. Saya secara pribadi, saya juga adalah golongan orang termiskin di tanah Papua. Tetapi ingat, Tuhan menciptakan manusia di dunia, tidak ada golongan rendah, menengah, dan atas. Semua manusia sama. Tetapi dalam kehidupan realita yang ada terjadi di tanah Papua, ekonomi kita sangat minim. Ekonomi di Papua Sorong sampai Merauke miskin. Padahal apa? Padahal sumber tambang emas ada di tanah Papua. Emas, sumber menciptakan uang ada di tanah Papua. Masa kita miskin? Ini kan aneh. Tapi itu realita kehidupan. Anda dan saya harus paham baik-baik. Ekonomi di tanah Papua seharusnya menjamin dunia yang besar, tetapi orang asli Papua miskin dari dulu, sekarang, sampai hari ini. Pertanyaannya, pemerintah daerah, orang-orang Papua bikin apa? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau sampai hari ini orang Papua miskin dan miskin dan miskin, lalu kita bilang surga jatuh di atas tanah Papua? Apa? Saya berpikir bahwa surga kecil itu sama dengan Taman Eden. Tuhan menghadirkan surga kecil di Taman Eden di sini. Tetapi apa yang dilakukan saudara? Manusialah yang merusak tanah Papua, tanah Eden sana. Dan apa bedanya sekarang di tanah Papua? Orang seluruh dunia juluki bahwa tanah Papua adalah surga kecil jatuh di atas bumi. Tetapi itu tidak salah. Hanya saja orang Papua yang menyeleweng dari kebenaran firman Allah itu. Semuanya ada, susah apa? Sehingga banyak orang Papua miskin. Ini harus paham baik-baik.
pemerintah daerah jangan tutup mata Anda untuk kepentingan politik, untuk kepentingan perutmu, tetapi kau harus perhatikan, kamu harus peduli, kamu harus saling mengasihi, kamu harus memiliki integritas secara alkitabiah, dan kau harus mengerti makna hidup Anda bagi banyak orang. Saudara, itu bagian kedua. Bagian ketiga adalah tentang kesehatan. Di tanah Papua, dokter lebih dominan orang Jawa. Ya. Di tanah Papua, dokter lebih dominan orang Jawa dibanding orang asli Papua. Mengapa? Nah, mengakibatkan banyak masyarakat nilai kematian lebih tinggi dibanding kota lain. Saudara sekalian, harus mengerti baik-baik nih. Di tanah Papua adalah tempat menciptakan berbagai macam. Salah satunya adalah emas. Emas itu adalah tempat sumber mengeluarkan, istilah bank. Ya, emas, uangnya di sana. Tetapi di tanah Papua dari Sorong sampai Merauke, dokter lebih dominan orang Jawa dibanding orang asli Papua, dan mengakibatkan banyak masyarakat nilai kematian lebih tinggi dibanding kota lain. Ini harus paham baik-baik. Jika engkau yang melayani di tanah Papua hanya karena kepentingan, maka Anda harus paham baik-baik. Engkau harus bertanggung jawab kepada Tuhan, engkau harus bertanggung jawab kepada firman Allah, engkau juga harus bertanggung jawab kepada orang asli Papua, engkau harus bertanggung jawab alam Papua, engkau harus bertanggung jawab atas kemanusiaan. Kesehatan ini sangat-sangat penting. Sangat penting. Ini yang harus sangat diperhatikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu, strategi berikutnya adalah uang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tidak salah, saya pernah mendengar berita bahwa berita itu mengatakan, berita dari nasional, siaran langsung dari Jakarta, bahwa emas kita di Freeport itu sudah 52% itu punya Indonesia. 52%. Dan sebagiannya luar negeri punya. Nah, dari 52% dari hasil emas, Papua itu dapat hanya 2%. Dan selebihnya digunakan oleh negara kolonial Indonesia. Coba bayangkan, dari 2% ini dibagi per wilayah. Namun tidak cukup. Kita di Papua hanya dua provinsi. 2 provinsi. Jadi alokasikan setiap daerah sesuai kebutuhan masyarakat. 2% ini tidak cukup. Lihat saja pembangunan dari Sorong sampai Merauke. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, uang itu sangat-sangat luar biasa ya. Uang itu membunuh orang Papua sendiri. Berapa banyak orang Papua meninggal? Berapa banyak orang Papua menerima banyak ratusan miliaran rupiah, tetapi tidak ada perkembangan sama sekali, dan angka kematian banyak sekali. Ini harus paham baik-baik. Kita harus pakai logika, kita harus pakai pengetahuan, kita juga harus pakai Alkitab, dan kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa di balik semua strategi ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berikutnya adalah melalui TNI Polri. Di seluruh tanah Papua, dari Sorong sampai Merauke, orang asli Papua untuk tes menjadi calon atau menerima TNI Polri, mereka ini dites dan tidak pernah dibayar, gratis.
hanya syaratnya adalah sehat jasmani, sehat rohani, fisik oke. Hanya itu doang toh. Tidak pernah bayar. Saya pernah bertanya, saya pernah menanyakan kawan-kawan di Pulau Jawa, bagaimana di Pulau Jawa ini mau tes tentara, apakah gratis? Tetapi tidak, katanya bayar sampai ratusan juta. Sedangkan kami di Papua dari Sorong sampai Merauke itu kami tidak pernah bayar. Langsung tes, fisik oke, sehat selalu, sehat jasmani, sehat rohani, fisik kuat, itu bisa masuk TNI Polri. Nah, saya mau mengatakan bahwa di negara kolonial Republik Indonesia memanfaatkan orang asli Papua untuk menjadi TNI Polri agar mereka juga terlibat di dalamnya, sehingga apapun alasannya, ya saudara dengar, apapun alasannya dan bagaimanapun masalahnya, orang asli Papua mengedepankan untuk menyelesaikan. Saudara bisa mengerti maksud daripada saya ini. Di negara Indonesia, Republik Indonesia memanfaatkan orang Papua. Boleh, kalian boleh menjadi TNI Polri, boleh saja. Tetapi ingat, bertanggung jawab atas apa yang engkau lakukan. Engkau harus bertanggung jawab kepada Tuhan, engkau harus bertanggung jawab kepada alam, engkau harus bertanggung jawab kepada orang asli Papua yang melahirkan engkau dan engkau kembali membunuh mereka. TNI Polri kau harus paham baik-baik, kau harus tanggung jawab itu kepada Tuhan. Tidak boleh bermain-main. Ya, tidak boleh bermain-main. Berikutnya adalah melalui bar. Di Papua dari Sorong sampai Merauke, di sana dibuka bar dan sangat banyak. Nah, oleh orang kolonialisme lalu mengakibatkan apa yang terjadi? Ribuan orang asli Papua yang kena penyakit HIV/AIDS lalu mati. Angka kematian, saudara, angka kematian dari Sorong sampai dari Sabang sampai Merauke lebih banyak di Papua. Ada apa di balik itu? Apakah sebelumnya juga seperti itu? Saya pikir tidak mungkin. Nah, bar, orang-orang wanita-wanita yang kena penyakit dari pulau, berbagai macam pulau, kirim ke Papua. Supaya apa? Di sana mereka buka bar. Dan sayangnya orang-orang di sana, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tanpa pakai kondom, mereka hubungan seksual dan kena penyakit. Setelah kena penyakit, tidak ada obat, mereka kirim ke rumah sakit. Di rumah sakit di sana yang bekerja siapa? Orang Jawa juga. Lalu apa yang terjadi? Di sana mereka yang bekerja sama membunuh orang Papua. Kamu harus paham itu. Ini bukan main-main. Itu realita kehidupan yang terjadi saat ini di Papua dari dulu, sekarang, sampai hari ini. Tetapi Anda tidak pernah sadar itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bar itu ada di Papua, banyak desa-desa yang sekarang mati oleh karena ambil uang berapa ratus juta, kemudian masuk di bar hubungan seksual dengan orang-orang yang kena penyakit, lalu dia kena penyakit, lalu dia meninggal sia-sia. Nah, kalau ini saya mau garis ke bawah tolonglah kita sadar. Karena semua itu adalah strategi, ya. Nah sekarang itu kolaborasi.
kolaborasi antara uang, bar, dan kesehatan itu sama. Ya, karena kita sudah banyak mendapatkan banyak uang, kemudian kita kena penyakit melalui hubungan seksual bebas, kemudian kita dikirim ke rumah sakit, lalu kita meninggal di sana. Ya. Nah, ada 7 bagian yang saya ingin sampaikan kepada Anda pada siang hari ini, bahwa semua itu kembali kepada strategi oleh elit-elit politik yang mementingkan politiknya demi kepentingan pribadi untuk merebut hak dan alam semua yang ada di tanah Papua. Masa orang mau pergi merebut kita punya alam di sana, kita di sana diam saja? Nah, ini harus paham baik-baik. Saya hanya pesan kepada pemimpin-pemimpin Kristen yang ada di tanah Papua, tolonglah, jangan engkau terima berapa ratus juta hanya untuk sebentar, sesaat saja, tetapi habis. Sementara masyarakat menderita di atas tanah air sendiri, miskin di atas tanah sendiri, kemudian tidak menikmati hasilnya, lalu dia meninggal. Ini kesalahan terletak pada siapa? Apakah masyarakat atau pemimpin? Pemimpin harus berintegritas, harus loyalitas, nilai sosial tinggi, memiliki jiwa kasih seperti Kristus mengasihi. Jangan hanya mementingkan politik, jangan hanya mementingkan kepentingan yang membuat banyak masyarakat korban. Ya, lebih baik sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pujian, lebih baik 10 hari di pelantara daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik hidupmu saat memimpin bangsa ini, bangsa West Papua, lebih baik memberi hidupmu kepada banyak orang daripada mementingkan pribadi. Lebih baik engkau menderita karena mereka daripada engkau bersuka cita karena penderitaan orang lain. Ya. Beberapa poin yang saya sampaikan itu adalah realita kehidupan. Dan saya sebagai orang asli Papua, saya menyesal. Saya menyesal. Saudara, 7 generasi ke depan itu ditentukan oleh saya hari ini. Apa yang saya buat hari ini itu yang menentukan masa depan cucu dan anak-anak saya. Maka tabunglah hal-hal yang baik tentang kasih, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, sukacita. Jangan tabung hal-hal yang buruk, tetapi tabunglah semua hal yang baik. Maka itu akan menjadi berkat bagi generasimu. Kiranya berapa poin yang telah saya sampaikan ini adalah realita. Itu adalah strategi orang-orang yang berprinsip, mementingkan politik, mementingkan kepentingan sendiri, yang membunuh paradigma berpikir, paradigma berbicara. Semua secara psikologi kami terganggu. Kami terganggu. Kapan negara ini bisa memberikan teladan bagi orang Papua? Satu hal yang harus saudara-saudara ingat, bahwa matahari dia terbenam dari ujung timur. Seharusnya dan selayaknya orang bukan Papua menghormati kami, karena kami adalah orang timur, orang Papua. Matahari terbit dari sana, maka kamilah yang seharusnya
menjadi kakak bagi Anda. Tetapi oleh karena perkembangan demi perkembangan, dan oleh karena elit politik-politik, elit kepentingan, kolonialisme yang membuat kami trauma, kami tidak bisa berkembang apa-apa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi satu hal yang saudara ingat, kulit kami hitam, rambut kami keriting, tetapi hati kami tidak seperti yang kalian bayangkan, seperti yang kalian pikirkan. Hati kami bersih. Banyak orang mengatakan bahwa orang Papua jelek, orang Papua hitam, orang Papua kasar, orang Papua suka mau merdeka. Ya, kalian salah menilai, saudara sekalian. Kalau masalah berbicara hak, masalah merdeka itu adalah hak semua bangsa, dan itu tidak boleh digugat oleh siapapun. Itu ada undang-undang. Tetapi Anda selama ini salah menilai kepada kami orang Papua. Saya sebagai anak Papua, saya merasa sedih kepada Anda. Apalagi Anda adalah orang Kristen, orang yang mengenal Kristus. Tetapi Anda selalu membedakan antara Papua dengan Anda sendiri. Anda belum mengenal Tuhan Yesus. Anda selalu membenci saya. Saya mau ingin kepada Anda, ingin bicara sesuatu kepada Anda. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, 7 sampai 21 di sana mengatakan bahwa satu bagian, Allah telah mengasihi saya dan saya telah mengenal Allah. Bukan karena saya mengasihi Allah lebih dahulu, tetapi Allah yang telah mengasihi saya. Nah, bagian bawah ayat 19, 20 dan 21 di sana mengatakan bahwa seseorang berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, aku melayani Tuhan, aku menyembah Tuhan dengan berbagai macam hal. Dan dia mengatakan bahwa aku adalah orang yang setia kepada Tuhan. Bagaimana mungkin, pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah yang tidak pernah dia merasakan, Allah yang tidak pernah dia raba, Allah yang tidak pernah dia lihat saja dia tidak mengasihi. Dia mengatakan bahwa saya mengasihi. Bagaimana mungkin orang yang dia lihat saja dia membedakan suku, ras, dan kulit? Anda mungkin salah. Itu adalah munafik. Munafik di hadapan Allah sebagai pencipta. Kalau jika Anda mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya melakukan ini dan itu dan A sampai Z, maka seharusnya Anda tahu kebenaran firman Tuhan itu. Kebenaran tidak pernah mengajarkan kita untuk membedakan antara suku ini, marga itu, kulit putih, kulit merah, kulit hitam. Tidak pernah hal itu terjadi. Malah firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sendiri mengajarkan kepada kedua belas murid bahwa jika orang membunuh kita, jika orang memusuhi kepada kita, maka Tuhan mengatakan bahwa berdoalah kepada mereka, ampunilah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kami orang-orang Papua, kami tahu, kami sadar bahwa kami keras, kami kasar, kami kulit hitam, kami rambut keriting. Tetapi satu hal yang Anda tahu, kami tidak pernah menyimpan dendam. Masalah selesai, masalah satu kali, jam itu juga kami selesai. Beda dengan Anda. Anda sampai bertahun-tahun, sampai mau mati baru berdamai. Itu adalah hal yang buruk yang kau miliki. Beda dengan kami. Karena kami tahu semua kami adalah orang yang memiliki kesadaran. Hal inilah yang merusak tanah Papua dari Sorong sampai Merauke. Dan beberapa strategi yang telah
dilakukan untuk menghabiskan orang asli Papua, orang kulit hitam, rambut keriting di tanah Papua, itu adalah strategi garis besar yang dilakukan oleh negara kolonialisme Indonesia terhadap Papua. Itu adalah kebenaran, fakta. Anda mau protes, Anda mau bicara apa, silakan Anda protes. Tetapi Anda boleh protes jika Anda ada di Papua. Jangan Anda berprotes, Anda berpatokan atau ambil statement hanya karena lihat dari TV, lihat dari berita-berita hoax. Berita hoax boleh kalian nonton, boleh kalian sebarkan. Tapi realita yang ada di tanah Papua adalah itu. Dan Anda bangga, Anda sukacita di sini. Di atas penderitaan kami orang Papua. Tidak apa-apa. Kami sadar semuanya itu baik. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah membiarkan itu terjadi. Meskipun kami juga melakukan hal yang menyeleweng dari Alkitabiah, tetapi saya mau mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia melanggar, menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan, tentu saya ia akan kembali kepada dirinya. Karena kembali pasti. Tetapi orang yang takut kepada Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang taat kepada firman Allah adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus, orang yang mengenal Tuhan Yesus, dan Yesus yang pernah ada di dalam hati dan orang tersebut ada di dalam Tuhan. Dialah yang mampu melewati semuanya. Di dalam video kecil ini menolong Anda untuk memahami semua konteks yang saya sampaikan kepada Anda pada hari ini. Dan itu adalah sebuah realita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.